Shalom Bapak Ibu, selamat beribadah, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang dan bahagia untuk hari ini bisa kita beribadah dan menyapa kita semua walaupun secara online, tapi saya percaya berkat dan kekuatan dari Tuhan terus menyertai kita, ya, terus menopang kita. Bahkan terlebih setiap hati yang haus dan rindu untuk diberkati lewat firman Tuhan, untuk dikuatkan, untuk diberikan dorongan, maka apapun yang kita lakukan bersama dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia, karena firman Tuhan akan terus meneguhkan hidup kita. Dan dalam situasi dan kondisi ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di mana kita masih diperlakukan PPKM, dan tentunya gereja mengalami suatu hal yang mungkin agak mundur, saudara dan saudara, ya, dalam peribadatan. Tapi harapan saya dan doa saya, iman Bapak Ibu, iman kita, semangat kita mengasihi Tuhan, ya, dan juga untuk merindukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bahkan di dalam keluarga, pekerjaan kita, usaha kita, ya, tidak akan mundur Bapak Ibu dikasih. Justru dengan ujian ini, saudara dikasih Tuhan, kita akan semakin naik dan bukan turun, saudara-saudara, ya. Nah, sebab itu apa yang menjadi kekuatan kepada kita di tengah badai ini, di tengah-tengah gelombang yang begitu besar, di tengah-tengah mungkin masalah yang begitu besar, ya. Karena ini bukan hanya personal yang mengalami, tapi bangsa-bangsa mengalaminya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa yang menjadi kekuatan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan? Maka kita hidup memegang janji Tuhan, saudara Bunda Sultan, ya. Artinya saudara Sultan, tema hari ini, mari kita hidup, ya, atau kita hidup memegang janji Tuhan, saudara Bunda Sultan, ya. Karena janji Tuhan itulah yang menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap perjalanan kita, dalam setiap pekerjaan kita. Karena janji itu adalah suatu hal yang digenapi buat kita untuk kita mengalami kasih Tuhan, saudaraku dan saudara Tuhan, ya, untuk kita mengalami kasih Tuhan. Nah, terus saudara dan saudara, itu menjadi sebuah iman dan keteguhan kita kepada Tuhan. Sehingga di dalam menghadapi hidup ini ada janji penyertaan Tuhan, sehingga kita tidak perlu khawatir berlebihan, tidak perlu takut berlebihan, bahkan terlalu cemas, saudara-saudara. Bahkan apalagi Bapak Ibu dikasih Tuhan sampai stres, ya. Saya bersyukur Bapak Ibu, ya, sampai hari ini, ya, tidak ada jemaat yang stres, saudara-saudara Tuhan, ya, dengan masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita lewat pandemi ini, saudara-saudara Tuhan, ya. Itu sebuah kebanggaan, saudara-saudara, ya. Kalau cuman sakit, Bapak Ibu dikasih itu, semua orang akan mengalami sakit, saudara. Tetapi yang namanya stres, saudara-saudara, artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, kita sudah berjalan dan berusaha di luar kemampuan kita, bahkan di luar apa yang Tuhan pikirkan dalam hidup kita, saudara-saudara, sehingga akhirnya kita berusaha sendiri. Tetapi karena ada Tuhan bersama dengan Bapak Ibu dan saya sampai hari ini, ya, Tuhan terus menyertai kita dan kita terus kuat. Amin, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah, supaya saudara-saudara, hari-hari ke depan kita lebih kuat lagi, maka saya ajak kita, ya, mari kita hidup di dalam janji Tuhan, saudara. Karena janji Tuhan itu setiap hari ada, setiap hari ada, dan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini saudara-saudara Tuhan, ya, poin yang saya mau sampaikan kepada kita, bahwa mari kita hidup di dalam janji Tuhan. Ada 3 hal janji Tuhan yang mesti kita pegang di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang saya mau bagikan kepada kita pada hari ini, saudara-saudara Tuhan. Nah, yang pertama, ya, kita lihat di dalam Yosua pasal 1 ayatnya ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku dikasihi Tuhan, ya, yang pertama janji Tuhan, ya, Dia menyertai hidup, ya. Engkau boleh kasih tahu kepada keluarga, ya, Tuhan menyertai kamu, ya. Kalau dia sekolah, Tuhan menyertai pendidikanmu, Tuhan menyertai kuliahmu, Tuhan menyertai kesehatanmu, ya. Dan kalau kita dalam keluarga, sampaikan Tuhan menyertai keluarga kita, saudara-saudara, ya. Tuhan menyertai kita, saudara-saudara, ya. Artinya kalau Tuhan menyertai, Dia sudah menjanjikan menyertai, dan Dia katakan diawali dengan kata jangan takut, ya, jangan kecut,
jangan tawar hati, saudara Tuhan, ya. Karena takut dan tawar hati, ya, dan kecut tidak mendatangkan apa-apa. Tidak mendatangkan berkat, tidak mendatangkan janji Tuhan, bahkan tidak mendatangkan suatu semangat buat kita, justru akan melemahkan iman kita. Saudara-saudara, kalau setiap hari kita takut, saudara-saudara Tuhan, ya, kita tidak akan maju dan tidak akan bertumbuh, saudara-saudara, ya. Apalagi kalau dikatakan kecut, saudara-saudara, ya, ini kecut ini, saudara-saudara Tuhan, ya, sama dengan orang yang tidak, ya, berani melakukan sesuatu, saudara-saudara, ya, belum bertindak sudah kecut duluan, saudara, ya. Dia sudah mentalnya takut, penakut, saudara-saudara, ya. Lalu saudara-saudara Tuhan, dia katakan, ya, aku menyertai engkau, jangan kecut dan tawar hati, saudara-saudara, ya. Aku menyertai engkau, saudara. Nah, yang pertama, kenapa kita tidak perlu takut? Ada masalah, ada persoalan, ada wabah penyakit, ada berita buruk, saudara-saudara, ya. Ada hal-hal yang menakutkan yang lain, saudara. Yang mungkin di dalam pekerjaan, saudara, mungkin di dalam keluarga, mungkin di dalam usaha kita, saudara-saudara. Ada semua yang membuat bisa kita khawatir. Ada semua yang membuat bisa kita kecut, bisa kita takut, bisa kita tawar hati. Ya, kalau sudah tawar hati, saudara-saudara, ya, itu ibarat pohon, dia akan jadi mati, saudara. Dia tidak akan hidup, ya. Nah, saudara-saudara Tuhan, artinya kalau sudah tawar dan dia mati, maka tidak ada kehidupan di situ. Boleh ada masalah dimanapun berada, saudara-saudara. Tapi yang paling penting, mesti kita tahu Allah menyertai hidupmu, saudara-saudara. Amin, Bapak Ibu dan Saudara, ya. Allah menyertai kita. Kalau Dia menyertai kita, saudara-saudara Tuhan, ya, saya selalu renungkan bahwa bagaimana penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya, saudara. Kalau Dia menyertai saya, saudara-saudara, maka ibarat seorang papa, ya, atau seorang orang tua, ya, yang menuntun dan membimbing anaknya yang masih, saudara-saudara, ya, perlu dituntun, perlu diajar, perlu dididik, saudara-saudara. Itulah Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, ya. Dia menuntun kita, cuman masalahnya, saudara-saudara, ya, kita mau nggak dituntun oleh Tuhan, kita mau nggak disertai oleh Tuhan, kita mau nggak dibimbing oleh Tuhan, saudara-saudara, ya. Banyak orang, saudara-saudara, ya, mau 1 hari dibimbing oleh Tuhan, mau 2 hari, mau 1 minggu, 1 bulan dibimbing oleh Tuhan. Tapi begitu belum ada jawaban Tuhan dalam doanya, ayo mulai mikir-mikir, Bapak Ibu, benar nggak ini Tuhan pimpin? Benar nggak Tuhan sertai? Benar nggak Tuhan tolong, saudara-saudara? Akhirnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, saya sampaikan kepada kita, bukan karena Tuhan akhirnya membatalkan penyertaannya, tetapi karena kitalah yang membatalkan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, saudara-saudara. Coba pikirkan, Bapak Ibu ya, saudara, ya. Bukan karena Tuhan membatalkan penyertaannya dalam hidup kita, tetapi karena kitalah yang membatalkan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, ketika kita menyerah, ketika kita tawar hati, ketika kita kecut, dan ketika kita takut, saudara, menghadapi hidup ini. Sebab itu mesti anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, dia mesti hidup di dalam janji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, ya, di dalam penyertaan Tuhan, saudara-saudara, ya. Dia menyertai kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu, ya, saya berdoa dan saya percaya, ya, setelah mendengarkan ini, kita keluar, kita bekerja, kita membangun segala sesuatu, kita sekolah dan lain sebagainya, ada penyertaan Tuhan setiap hari, saudara-saudara. Ya, kalau kita ada di dalam penyertaan Tuhan, saudara-saudara, kita akan melihat keajaiban-keajaiban setiap hari. Ya, kita melihat dalam ketidakmampuan ada pertolongan Tuhan. Dalam ketidakbisaan kita ada janji Tuhan, ada kekuatan Tuhan, saudara-saudara, yang akan menolong kita, saudara-saudara. Nah, sebab itu, saudara-saudara, mari, ya, kita mesti hidup di dalam janji Tuhan. Karena kenapa? Yang pertama, karena Allah menyertai hidup kita, saudara-saudara. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Poin yang kedua, kenapa kita mesti hidup di dalam janji Tuhan? Kita melihat, saudara, di dalam Keluaran pasalnya yang ke-28 ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala
dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah Anda berpikir nggak, ya, bahwa ketika kita hidup di dalam janji Tuhan, Tuhan berjanji Dia mengangkat kita, diangkat di atas segala bangsa. Saudara. Artinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ya, kita yang memegang kendali, saudara, ya, di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, ya, bahkan di dalam bangsa dan negara, saudara. Bukan saya mau ajak saudara merebut bangsa, enggak Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tapi hidup sesuai dengan janji Tuhan. Ada iman yang besar, saudara akan diangkat menjadi orang-orang yang berguna, menjadi orang-orang yang penting, menjadi orang-orang yang berfungsi, menjadi orang-orang yang berpengaruh, menjadi orang-orang, ya, yang menjadi berkat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ya, itu janji Tuhan. Sebab itu saudara-saudara Tuhan, mari hidup di dalam janji Tuhan, ya. Engkau bekerja saat ini, engkau bersyukur. Jangan engkau down, aduh gaji gue dipotong Pak Pendeta, gue makan apa, gaji gue dipotong Pak Pendeta, aduh gue gak bisa bayar A, gak bisa bayar B, gak bisa kembalikan A, gak bisa kembalikan B. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, itu bukan karakter orang yang berjalan di dalam janji Tuhan, saudara, ya. Bukan orang yang berjalan di dalam janji Tuhan, bukan orang yang berjalan di dalam berkat Tuhan, bukan orang yang berjalan di dalam firman Tuhan. Kalau dia berkata, aduh sudah masalah seperti ini, gaji saya dipotong, saudara, kerjanya cuma sekian hari. Bapak Ibu ini dikasihi oleh Tuhan, ya, percaya kepada saya. Firman Tuhan berkata bahwa hidupmu itu lebih daripada burung di udara, saudara, ya. Dia pelihara. Kalau saat ini Tuhan izinkan kita masuk dalam kehidupan ini, menjalaninya dengan kebutuhan sehari cukup sehari, bersyukur sama Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, karena Tuhan mau mendidik kita untuk hidup di dalam janji Tuhan, saudara-saudara, ya. Karena saya percaya lewat masalah ini kita disinilah belajar sungguh-sungguh berpegang teguh kepada Tuhan. Baik pun di masa sukar ini, nanti setelah masa sukar ini engkau tetap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara-saudara, untuk berpegang kepada janji Tuhan dalam hidupmu. Karena itu saudara-saudara Tuhan, ya, mari lewat masalah ini engkau mungkin diuji, dilihat saudara, engkau sungguh-sungguh bekerja enggak, saudara, ya. Karena masalah seperti ini Tuhan kasih ganjaran seperti ini, saudara-saudara, ya. Tapi kalau engkau ogah-ogahan karena gajimu dipotong, saudara, uang makanmu dipotong, jadi engkau ogah-ogahan kerja di dalam perusahaanmu, jangan harap Bapak Ibu dikasihi Tuhan, nanti setelah pandemi ini, nanti setelah masalah besar ini, engkau tidak akan dipakai, Bapak Ibu, ya. Tapi kalau engkau setia dengan hal yang kecil ini, ya, dengan masalah ini, saudara-saudara, nanti setelah pandemi engkau akan diangkat menjadi orang yang berguna dan menjadi orang yang lebih penting di dalam pekerjaanmu, saudara-saudara. Sebab itu jangan anggap enteng masalah, karena masalah, saudara-saudara, ya, mendatangkan iman dalam setiap kehidupan kita. Nah, hari ini saudara-saudara, ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kenapa kita mesti berjalan di dalam janji Tuhan? Karena janji Tuhan, Dia akan mengangkat kita menjadi orang-orang yang berguna, saudara. Itu intinya. Lalu saudara-saudara, poin selanjutnya, kebenaran firman Tuhan. Poin yang ketiga adalah Keluaran pasal 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan yang ketiga, saudara-saudara, ya, janjinya yang ketiga adalah Dia memberkati engkau. Tapi tantangannya, saudara-saudara, ya, engkau mesti ibadah baik-baik kepada Tuhan Allahmu, saudara, ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, saudara-saudara. Bapak Ibu, coba cek, ya. Saya tidak menghakimi, ya, Bapak Ibu, setiap pendengar dimanapun berada, semenjak dilakukan ibadah online setiap gereja dimanapun kita berada, saudara-saudara, selama ibadah online ini kita sungguh-sungguh atau tidak, saudara, ya. Karena segala sesuatu pasti ada
Tuhan izinkan untuk kita melewatinya. Sekali lagi, untuk kita masuk di dalam situasi tertentu, tentu Tuhan mengizinkannya, dan tentu Tuhan punya nilai-nilai tersendiri dalam setiap kehidupan kita sesuai dengan cara kita melakukannya. Saudara, ya. Nah, di sini kita lihat, saudara-saudara, Bapak diuji, kita diuji, Bapak Ibu diuji, teman-teman diuji, ya, anak-anak Tuhan diuji. Selama ibadah seperti ini, Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh nggak, Bapak Ibu nih, saudara? Ya, kita taat nggak, Bapak Ibu? Ya, hormat nggak sama orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Hormat nggak sama pemimpin? Hormat nggak kepada firman Tuhan, saudara-saudara Tuhan? Ya, di situ kelihatan, Bapak Ibu. Ya, sebab itu Tuhan katakan bahwa tetapi kamu harus beribadah kepada Allahmu, maka Ia akan memberkati makananmu. Saudaraku nih, saudara, ibadah adalah salah satu cara menentukan engkau diberkati atau tidak. Saudara, ya, ibadah adalah salah satu cara dan catatan apakah engkau akan dipulihkan atau tidak, apakah engkau disembuhkan atau tidak, apakah engkau dijauhkan dari segala penyakit atau tidak. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kalau engkau mau diberkati, mulai saat ini, saudara-saudara, mari kita bertobat bersama-sama, saudara. Ya, kita ibadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya dengan itu kita pegang janji Tuhan. Janji Tuhan ada berkat, saudara, buat kita semua. Nah, sebab itu, saudara-saudara, ya, Dia katakan bahwa kamu mesti ibadah. Ya, mesti kamu ibadah kepada Tuhan Allah. Coba cek Bapak Ibu setiap minggu selama kita ibadah online, saudara-saudara, ya, dimanapun kita berada, orang percaya, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, saudara-saudara, ya, coba dicek ibadah atau tidak, Bapak Ibu, ya. Kami para gembala-gembala, pendeta-pendeta, ya, pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan, tidak tahu Bapak Ibu ibadah atau tidak, tetapi maaf Bapak Ibu, ya, ada mata dari surga yang memperhatikan Bapak Ibu semua. Ya, ada mata di surga yang memperhatikan saudara taat kepada pemimpin atau tidak, saudara taat kepada firman Tuhan atau tidak, saudara sungguh-sungguh untuk beribadah atau tidak, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ini sungguh saya sampaikan kepada kita supaya tidak kita ditimpa dua kali dengan malapetaka. Tetapi apa yang datang? Dalam berkat Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini saya sampaikan dan akhiri di sini. Ingat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mesti kita hindari yang namanya ketakutan, kekhawatiran, cemas, kecut, tawar hati, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Lalu kita mesti untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, saudara. Lalu kita mesti beribadah. Kalau kita mau disertai oleh Tuhan, kalau kita mau diangkat menjadi orang yang berguna oleh Tuhan, dan kalau kita mau diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya.